Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan eh, tutorial kita, yaitu mengenai e-learning. Nah, untuk part kali ini, kita akan coba sama-sama membuat sebuah fitur presensi kehadiran bagi siswa-siswi kita. Nah, silakan Bapak Ibu masuk ke e-learning, lalu login menggunakan akunnya masing-masing. Lalu klik course yang akan ditambahkan untuk fitur presensi kehadiran. Lalu jangan lupa Bapak Ibu harus klik dulu hidupkan mode ubah ya untuk menambahkan aktivitas-aktivitas sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, kebetulan kemarin juga kita sudah membuat manajerial administrasi guru. Di sini untuk yang topik pertama saya sudah ganti menjadi pertemuan pertama ya, yaitu konsep pemrograman berorientasi objek. Lalu di mana di dalamnya juga saya sudah uh, menambahkan sebuah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran untuk siswa-siswi. Oke, tahap pertama kita klik tambahkan aktivitas atau sumber. Lalu muncul di sini muncul halaman fitur-fitur yang Bapak Ibu akan gunakan. Nah, kebetulan pada video ini kita akan coba sama-sama membuat sebuah fitur presensi kehadiran. Silakan Bapak Ibu klik fitur kehadiran. Lalu di sini biasanya saya ganti namanya menjadi presensi. Kehadiran seperti ini. Lalu deskripsinya saya tambahkan yaitu presensi kehadiran materi pertama seperti ini. Jadi kenapa saya menambahkan deskripsi supaya anak tidak bingung nanti ketika absensinya itu harus di mana, karena biasanya per topik atau per pertemuan itu harus membuat sebuah presensi kehadiran. Jangan lupa tampilkan deskripsinya ini dicentang supaya memunculkan tulisan ini ke siswa-siswi kita. Kalau udah, scroll ke bawah lalu klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, di sini sudah ada atau sudah muncul fitur presensi kehadiran, cuman ini belum bisa dipakai karena kita baru membuat wadahnya aja gitu. Jadi belum men-setting tanggal berapa, jam berapa, berakhirnya itu kapan gitu absensinya, supaya nanti siswa juga bisa lebih bisa lebih memahami dari segi waktu. Nah, kalau udah membuat seperti ini, silakan Bapak Ibu klik presensi kehadirannya. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Di sini ada session. Session ini untuk menampilkan presensi kehadiran yang nantinya akan siswa akses gitu. Lalu di sini ada tambahkan sesi. Nah, tambahkan sesi ini berfungsi sebagai kita akan menambahkan sebuah presensi kehadirannya gitu. Jadi kayak misalkan nanti untuk pertemuan selanjutnya Bapak Ibu mau menambahkan presensi lagi, ini bisa ditambahkan sesi. Lalu yang ketiga report. Nah, report ini adalah laporan untuk kita ya bagi siswa yang sudah mengabsen gitu. Lalu yang keempat ada export. Nah, export ini untuk kita download dengan format Excel. Nah, untuk yang kedua ini sepertinya tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu ngaruh ya. Jadi biasanya sih keempat ini yang sering akan kita kunjungi. Nah, ke yang pertama kali kita harus tambahkan sesi dulu. Nah, karena kan kita akan membuat presensi kehadiran untuk siswa, kita tambahkan sesi. Nah, date. Yang pertama di sini ada date. Date ini berarti untuk tanggal ya.
Untuk tanggal, misalkan sekarang tanggal 22, kalau misalkan Bapak Ibu mengajar tanggal 23 misalkan, ini tinggal dirubah aja menjadi 23. Seperti ini, 23. Lalu ini ada waktu. Nah, kalau untuk waktu, silakan Bapak Ibu lihat sesuai dengan jam mengajarnya. Kayak misalkan ini tanggal 23. Misalkan Bapak Ibu mengajar di jam 8, misalkan lewat 15 sampai jam 9 lewat 40 misalkan seperti ini. Nah, maka ketika kita udah setting ini, siswa itu hanya bisa mengakses presensi kehadiran dari jam 8.15 sampai jam 9.40. Berarti kalau lebih dari jam 9.40, maka absensinya itu otomatis ditutup bagi siswa. Sehingga siswa tidak bisa mengabsen. Nah, biasanya biasanya itu saya anggap tidak hadir seperti itu. Nanti untuk mekanismenya saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah lagi, di sini ada izinkan siswa untuk mencatat kehadiran mereka sendiri. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nggak ngeklik centang ini, maka Bapak Ibu sendiri yang harus menginput siswa-siswi untuk absen gitu. Jadi kalau misalkan ini dicentang, maka si siswa akan mencatat kehadirannya sendiri. Jadi udah otomatis. Nah, kalau misalkan ini dicentang, ini kalau biasanya sih saya lebih enaknya atau lebih simpelnya ini dicentang. Nah, di sini ada automatic marking. Nah, untuk automatic markingnya kita pilih yes. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada nanti saya akan mencoba tambahkan fitur QR code untuk presensi kehadirannya. Cuman untuk sekarang biarkan siswa untuk menginput secara mandiri gitu. Nah, jangan lupa ini di klik yes. Kalau udah, kita klik menambahkan. Nah, maka di sini sudah berhasil dibuat ya. Nah, di sini udah ada. Nanti kalau misalkan siswa masuk, Bapak Ibu pertama kali arahkan ke presensi kehadirannya. Nanti biar siswa yang mengabsen sendiri. Nanti untuk jika siswa sudah mengabsen keseluruhan, Bapak Ibu bisa melihatnya di report. Nah, nanti di report ini nama siswa ini apakah dia hadir, terlambat, tidak masuk, atau sakit gitu. Nanti di sini ketahuan. Nah, karena ini siswa belum mengabsen jadi masih 0 ya. Masih 0 semua. Oke, kita kembali lagi ke sesi atau ke session. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa mengekspor hasil dari report atau rekapitulasi data absensi dengan mengklik export. Nah, kalau kita klik export, maka memunculkan halaman seperti ini. Ini kita biarkan aja ya. Kita scroll ke bawah, lalu di sini ada format. Karena formatnya hanya ada Excel, jadi kita pilih format Excel aja, lalu kita klik OK. Ups. Nah, karena ini kenapa tidak bisa? Karena tadi saya men-setting jadwal presensi kehadirannya itu tanggal 23 ya, jadi besok gitu, bukan sekarang. Jadi itu tidak bisa. Nah, kalau misalkan nanti udah selesai, itu Bapak Ibu tinggal diklik export aja, lalu tinggal diklik OK, maka otomatis akan mengunduh laporan kehadiran siswa. Nah, baik, mungkin itu aja tutorial untuk menambahkan presensi kehadiran bagi siswa. Nanti kita akan lanjut lagi di tutorial selanjutnya. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.